Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semua kabarnya baik? Baik. Sebelum kita memasuki kepada materi yang akan kita pelajari, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan doa dipimpin oleh KM-nya. Siapa KM-nya? Reja, silahkan dipimpin. Kita memulai pembelajaran pada hari ini. Ya, kita berdoa terlebih dahulu ya sesuai agama masing-masing, kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. 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 Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, baik anak-anak. Jadi materi kali ini kita akan membahas mengenai puisi. Sebelumnya ada yang tahu puisi itu apa? Karya sastra. Karya sastra. Ya. Oke, betul. Ada yang lain? Kata-kata gimana? Kata-kata. Hari ini. Ya benar ya, karya sastra. Nah, pengertian dari puisi itu sendiri yaitu puisi adalah bentuk karya sastra yang menggunakan bahasa secara padat, indah dan kaya makna. Puisi juga mengekspresikan pikiran, perasaan, pengalaman atau imajinasi penyair melalui pilihan kata yang sengaja dipilih dan diatur secara seestetik mungkin agar si puisi ini tuh bisa menarik pembacanya ke dalam kata-kata yang dibuat oleh si pengarang. Nah, adapun unsur-unsur pembangun dari puisi itu sendiri, yang pertama itu ada unsur batin dan yang kedua ada unsur fisik. Nah, untuk unsur batin boleh dibaca Nadia. Unsur batin ada apa aja? Yang pertama ada tema, yang kedua ada rasa, yang ketiga ada nada dan suasana, yang keempat ada amanat. Sama pengertiannya Bapak. Betul. Oke, masuk. Siapa pengertian dari tema apa? Jadi tema itu merupakan gagasan utama atau pokok persoalan yang ingin disampaikan oleh si penyair. Contohnya misalkan temanya itu cinta, alam, sosial, politik ataupun perjuangan. Rian, pengertian dari rasa. Rasa itu perasaan penyair terhadap tema yang dibahas, contoh rindu, marah, iba, setia. Fadlan, ini yang ketiga nada dan suasana. Suasana nada, sikap penyair kepada pembaca, mengajak, menasihati dan mengkritik. Suasana, perasaan yang muncul pada pembaca sedih, haru atau damai. Amel, amanat, pengertian amanat. Amanat pesan moral atau gagasan yang hendak disampaikan melalui puisi, biasanya tidak eksplisit, harus ditafsirkan. Jadi di dalam puisi itu mengandung unsur batin, yang dimana unsur batin itu ada tema. Nah, tema ini merupakan gagasan utama dari si isi puisi tersebut. Pun juga rasa. Nah, di dalam puisi perasaan si penyair ketika menulis itu akan tertuang dalam tulisan tersebut dan juga itu akan menarik si pembacanya. Jadi si pembacanya merasakan rasa yang sama dan juga nada dan suasana. Nah, ini tuh sikap penyair kepada pembaca. Jadi si penyair itu lewat tulisannya bisa mengajak, pun juga isinya itu bisa mengkritik. Nah, terus yang keempat amanat, pesan atau pesan moral atau gagasan yang hendak disampaikan melalui teks puisi yang dibuat oleh si karya penyair tersebut. Nah, yang kedua ada unsur fisik. Di mana unsur fisik ini yang pertama itu diksi, yang kedua majas, yang ketiga irama, rima dan irama, yang keempat tipografi, yang kelima imaji. Nah, Reja boleh dibaca pengertian dari diksi. Kelihatan? Iya. Diksi aja Pak. Diksi sama majas semuanya. Diksi atau pilihan kata. Kata dipilih dengan mempertimbangkan makna, suasana, bunyi, dan juga penggunaan.
Contohnya itu sunyi. Lebih puitis dibanding sepi. Terus yang kedua tuh mega, lebih indah daripada awan. Yang kedua itu majas atau gaya bahasa, bahasa figuratif yang memperindah dan memperkuat makna. Jenis majas yang sering ada dalam puisi itu adalah yang pertama adalah metafora. Contohnya engkau matahariku. Yang kedua itu personifikasi, angin berbisik pelan. Yang ketiga adalah simile, wajahmu cerah seperti pagi. Terus yang keempat hyperbola, tangisku mengguncang langit. Ipan yang Litotes. Yang kedua adalah litotes, hanyalah hadiah kecil ini dariku. dilanjut kepada pembahasan rima dan irama. Boleh dibacakan Lesti? Yang ketiga ada rima dan irama. Rima itu adalah pengulangan bunyi pada akhir kata. Contohnya Terus lanjut. Yang kedua irama, yaitu ritme atau alunan bunyi pada setiap lari. Wina, nomor 4 boleh dibaca. Kelihatan? Kelihatan. Tipografi yaitu tata letak, larik, dan bait dalam puisi. Tipografi mempengaruhi makna, suasana, dan estetika puisi. Yang kelima juga. Enggak, yang kelima biar Nahwa aja yang baca. Imaji atau citraan, penggambaran yang dapat dirasakan indera pembaca. Terus ada jenis-jenis imaji, ada 3. Yang pertama visual, penglihatan, contohnya langit berwarna jingga. Terus ada yang kedua auditoris, pendengaran, contohnya deru ombak memanggil. Dan yang terakhir ada kinestetik, yaitu gerak, contohnya ia berlari mengajar bayangan. Ya, benar. Nah, untuk selanjutnya yaitu bagaimana kita cara menganalisis puisi tersebut. Yang pertama, cara menganalisis puisi itu baca puisi secara keseluruhan gitu, dari mulai judul sampai ke akhir. Terus yang kedua, tentukan tema apa yang kiranya muncul di dalam karya tersebut. Terus yang ketiga, identifikasi rasa dan nada si penyair. Bagaimana rasa dan nada dalam karya si penyair tersebut. Yang keempat, carilah amanat yang ingin disampaikan oleh si penyair. Yang kelima, temukan diksi yang penting dan majas yang paling menonjol. Yang keenam pun, perhatikan rima, irama, dan tipografinya itu seperti apa. Terus yang terakhir, tafsiran makna keseluruhan puisi yang dibuat oleh si pengarang. Nah, ini boleh dilihat semuanya, pun juga nanti ada tugas bagaimana cara menulis puisi. Yang pertama itu menentukan tema apa yang akan kalian gagas gitu kan. Jadi tentukan temanya dulu, pilih isu atau perasaan yang ingin dituangkan di dalam karya kalian. Yang kedua, temukan ide dan imaji, gali pengalaman pribadi, lingkungan, atau fenomena sosial. Nah, ini tuh bisa dari pengalaman pribadi gitu, bagaimana si karya tersebut dapat dituangkan. Yang ketiga, pilihlah diksi yang kuat dan puitis. Gunakan kata-kata dengan makna luas dan estetis. Pun juga tadi sudah diberikan contohnya gitu kan ya. Yang keempat, gunakan majas. Nah, di sini majas di sini kalian bebas bisa menggunakan majas metafora kah, personifikasi kah, simile kah. Nah, agar si puisi ini lebih hidup gitu, lebih enak buat dibacanya, lebih puitis. Yang kelima, perhatikan tipografi. Tentukan jumlah bait yang kalian akan hadirkan, baris dan juga pemenggalan yang tepat. Yang keenam, bangun makna yang dalam agar si pembaca bisa larut dalam karya kita. Yang ketujuh, revisi. Nah, revisi ini ketika karya kalian ingin diunggah ataupun dipublikasi, tentu kita harus baca kembali agar perbaikan diksi ataupun yang salah dalam karya kita itu bisa terlihat. Nah, yang terakhir ini di sini ada contoh puisi. Ada yang mau baca contoh puisi dari yang saya bikin? Narya, baca Narya boleh? Bang. Kegagalan bukanlah akhir. Hanya jeda sebelum menyala kembali. Lihatlah, bahkan bara kecil bisa menjelma api besar jika
kau percaya pada nyatanya. Tepuk tangan dulu buat karya. Nah, kiranya kalian dari tema aja. Apa tema yang diangkat dari puisi ini? Bang, Cuma apa kira-kira tema yang diangkat dari puisi ini? Kurang tepat. Kurang tepat. Semangat membara. Kenapa semangat membara? Karena di sini kita bisa lihat bahkan bara kecil bisa menjelma menjadi api yang sangat besar. Tidak seperti itu. Paham? Nah, karena tugas sekarang itu produk, saya akan membagi kelompok. Yang pertama itu kelompok depan aja sama kelompok belakang, ya. Tapi kelompok di sini hanya cuma untuk menentukan tema. Jadi semuanya harus buat. Jadi ngebuat puisi. Yang pertama kelompok 1 temanya mengenai lingkungan. Ya, terus kelompok 2 temanya pendidikan. Nah, kalian boleh bikin puisi bebas, puisinya mau puisi apa, ditulis di kertas, nanti dikumpulkan. Dikumpulkannya hari ini Bapak. 10 menit bisa. 5 Pak. Ya, bukan. Jadi produknya antologi puisi. Bentar. Dulu. Di ujung. Sajadah Daud. Satu balik Daud. Nanti boleh mau Di fallback gak? Udah? Di 5 SMA bukan anak kecil. Kalian udah SMA. Bagus puisinya. Dalam waktu secepat ini bisa membuat puisi. Cocok menjadi sastrawan. Semoga kalian jadi sastrawan. Ya, kesimpulan dari materi kali ini, pembelajaran kali ini yaitu puisi merupakan karya sastra yang sangat erat estetikanya dan juga maknanya. Dengan mempelajari unsur-unsurnya, kalian dapat menafsirkan puisi secara mendalam. Melalui proyek antologi puisi ini, bisa belajar menulis, berkolaborasi, mengedit, dan mengekspresikan diri. Proyek ini juga mengembangkan kemampuan bahasa kalian dan juga kreativitas kalian secara bersamaan. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.